Selanjutnya, dia membungkuk dan bersujud 3 kepala di depan batu nisan orang tuanya. Segera setelah itu, dia berkata, "Ayah, Bu, putramu akan menemani kalian berdua hari ini. Besok aku mungkin harus kembali ke Jakarta. Saat ini putramu belum siap untuk mengungkapkan identitasnya, tidak pantas tinggal di sini untuk waktu yang lama. Tetapi di masa depan, aku akan sering meluangkan waktu untuk datang menemuimu." Ketika putra Anda secara resmi mengungkapkan identitas kepada dunia di masa depan, putra Anda pasti akan membawa Anda berdua menantu perempuan, sehingga Anda berdua dapat melihat separuh putra Anda yang lain, sehingga Anda berdua lebih nyaman. Pada titik ini, hati Tama penuh dengan melankolis, air mata juga turun tanpa suara. Pada jam-jam berikutnya, dia tidak berbicara lagi tetapi diam-diam berlutut lama di depan roh orang tuanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keluarga Renza hanya bisa melihat punggungnya dari bawah. Dan tidak ada yang tahu bahwa pria yang baru saja menaklukkan front bencana dan sepenuhnya mengubah pola keluarga kerajaan Nordik dengan kekuatannya sendiri telah menangis di depan makam orang tuanya. Beberapa jam kemudian, sebagian besar anggota garis keturunan keluarga Renza datang jauh-jauh ke dasar pagoda di atas bukit dengan berlutut. Melihat sekelompok sepupu pertama juga berlutut di sini, masing-masing sedikit tercengang. Sebelum mereka bisa mengetahui mengapa anggota keluarga pertama dari keluarga Renza juga berlutut di tanah. Mereka dicaci oleh anggota Cataclysmic Front untuk berlutut lagi. Karena semakin banyak orang datang, bagian bawah pagoda DR hampir penuh dengan orang yang berlutut. Pada saat ini, langit semakin gelap, matahari terbenam keemasan menyebar di seluruh gunung DR sehingga batu nisan berukir giok putih ini terlihat sangat menarik. Matahari terbenam di langit terpantul di punggung Tama, semua orang memperhatikan dengan penuh perhatian, menunggu instruksi selanjutnya. Hanya saja, punggung ini berlutut di sana, tidak bergerak selama beberapa jam, seolah-olah diukir permanen ke tanah. Sama seperti langit memantulkan awan api merah menyala, Tama perlahan bangkit, melihat ke belakang, menyaksikan orang-orang keluarga Renza berlutut, perlahan-lahan berjalan turun dari makam. Anggota inti dari keluarga Renza, serta anggota garis samping semua mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Sebagian besar dari mereka bertindak sangat khawatir, kecuali Penatua Renza dan Laila, yang ekspresinya menunjukkan antisipasi penuh. Tama datang untuk berdiri di depan orang banyak, melihat sekeliling untuk waktu yang lama, berkata dengan suara dingin, "Mulai hari ini, ritual leluhur keluarga Renza akan diperingati dari sekali setiap 12 tahun menjadi setahun sekali. Semua bentuk dapat disederhanakan, tetapi semua orang harus datang ke DR secara langsung pada hari festival Qingming untuk menghormati leluhur, tidak ada yang bisa absen. Selain itu, semua anggota keluarga Renza harus datang ke Surabaya setiap 3 bulan. Ini untuk rapat pembekalan untuk melaporkan secara rinci kepada kepala keluarga tentang situasi bisnis dalam 3 bulan terakhir, dan tidak ada yang boleh absen. Apakah kalian semua mengerti?" Menurut pendapat Tama, klan sampingan dari keluarga Renza ini hanya datang untuk memberi penghormatan sekali setiap 12 tahun, frekuensi ini benar-benar terlalu rendah. Dan karena ini, mereka tidak dapat berbicara tentang kesetiaan kepada keluarga Renza sama sekali, dan keluarga Renza tidak memiliki kendali nyata atas mereka. Namun, mulai sekarang, semua ini harus benar-benar diubah. Mendatangkan mereka ke ritual leluhur setiap tahun dan melapor setiap 3 bulan adalah untuk memperkuat kontrol keluarga Renza atas mereka sebagai keluarga utama. Jika keluarga Renza dibandingkan dengan dinasti feodal, yang ingin dilakukan Tama sekarang adalah memperkuat kekuasaan terpusat, melemahkan desentralisasi lokal, dan memegang raja-raja bawahan yang tersebar ini di tangannya. Tidak ada yang menyangka bahwa Tama akan mengubah upacara pemujaan leluhur, yang semula setiap 12 tahun sekali, langsung menjadi setahun sekali. Anda tahu, meskipun festival leluhur sangat berarti,
tetapi itu sendiri juga merupakan hal yang melelahkan. Jadi, ada anggota yang lebih tua dari cabang samping di kerumunan yang berkata, "Tama, upacara leluhur sekali setiap 12 tahun adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur lama. Anda ingin mengubahnya menjadi setahun sekali. Itu terlalu sering kan?" Saya pribadi berpikir, kita begitu sering mengganggu kedamaian leluhur, yang mungkin bukan hal yang baik. Jika leluhur lama tidak senang, maka ini sangat tidak menghormati mereka. Tama menatapnya dan berkata dengan suara dingin, "Itu karena dulu setiap 12 tahun sekali. Jadi kalian dengan nama keluarga Renza sudah lama melupakan nenek moyang Awan. Ketika orang-orang mengatakan mereka akan menggali kuburan leluhur Anda semua melarikan diri dari Surabaya di malam hari. Apakah itu cara Anda menghormati leluhur?" Orang tua itu tiba-tiba tersipu dan buru-buru menutup mulutnya. Ketika Tama melihat bahwa dia tidak berbicara, dia bertanya, "Mengapa kamu tidak berbicara? Bukankah kamu cukup mampu berbicara sekarang?" Setelah mengatakan itu, Tama menunjuk ke makam leluhur keluarga Renza di belakangnya dan bertanya dengan suara dingin, "Ayo, di depan leluhur tua, Anda menjelaskan kepada leluhur tua dengan benar, bagaimana tepatnya Anda menghormati mereka?" Tama berkata dengan suara dingin, "Jangan bilang. Keluar dan beritahu leluhur tua itu sendiri." Orang tua itu hanya bisa berjalan keluar dari kerumunan, menghadap lebih dari 100 kuburan leluhur keluarga Renza, dan berkata dengan malu, "Leluhur keluarga Renza di atas, cucu yang tidak layak itu salah. Saya harap leluhur akan memaafkan saya." Tama dengan dingin mendengus, mengabaikan lelaki tua itu, dan terus berbicara kepada lebih dari 700 cabang keluarga Renza di depannya, dengan tegas berkata, "Jangan berpikir bahwa kamu adalah cabang samping keluarga Renza, dan bahwa aku, kepala keluarga utama, menindasmu dengan menuntutmu." Setelah mengatakan itu, dia menunjuk paman dan sepupu langsungnya dan orang lain yang berlutut di satu sisi, dan berkata dengan suara dingin, "Buka matamu dan perhatikan baik-baik ini yang berlutut di sekitarmu. Mereka semua adalah anggota keluarga Renza. Ini adalah paman tertua saya sendiri, paman kedua saya, bibi saya, dan sepupu saya, yang telah melakukan kesalahan dan masih harus berlutut di sini selama 3 hari 3 malam untuk saya." Begitu kata-kata itu keluar, Andre dan anggota keluarga asli keluarga Renza lainnya, satu persatu, menundukkan kepala mereka karena malu, sementara 700 atau lebih anggota cabang samping, satu persatu, tercengang. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa darah besi Tama bukan hanya untuk mereka, orang luar. Dia telah berurusan dengan keluarganya sendiri, bahkan lebih kejam daripada dia dengan mereka. Tama terus berbicara dengan mengejutkan pada saat ini, dan saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa sebagian besar dari mereka, mulai sekarang, harus tinggal di Gunung DR selama 3 tahun ke depan untuk mengamati berkabung bagi leluhur tua. Dalam 3 tahun ke depan, bahkan jika pisau jatuh dari langit, mereka tidak boleh meninggalkan setengah langkah. Bahkan jika ada orang yang sakit parah dan perlu tinggal di ICU, saya akan membangun ICU untuknya di sini. Kelompok anggota keluarga Renza ini mendengar ini, mereka mulai merasa takut. Baru saja mengira Tama membiarkan keluarga mereka berlutut di sini selama 3 hari 3 malam sudah sangat kejam. Mereka tidak menyangka bahwa hukumannya bahkan lebih kejam. Pada saat ini, Tama dengan mata dingin menatap mereka, melanjutkan, "Jadi kalian semua dengarkan aku, mulai sekarang, jika ada di antara kalian yang berani mengkhianati keluarga, atau membiarkan keluarga menderita kerugian, maka salah satu dari kalian menghitung 1, pasti berakhir lebih buruk dari mereka." Melihat ini, tidak ada yang berani mengajukan keberatan terhadap upacara pemujaan leluhur. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.